Assalamualaikum anak soleh dan soleha satu Mekah. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini bersama Bu Laila belajar tema 8, subtema 1, muatan matematika dan SPDP. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya di semester 1 kita sudah pernah belajar menggunakan satuan tidak baku. Untuk hari ini kita mengingatnya kembali ya. Kita mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan tak baku. Teman-teman masih ingat satuan tak baku contohnya apa? Nah, di sini ada contohnya. Jengkal, ada hasta, ada depa, langkah kaki, dan telapak kaki. Nah, selain menggunakan anggota tubuh, kita bisa menggunakan satuan baku, satuan tak baku, seperti benda-benda di sekitar kita. Contohnya, lidi, pensil, korek api, pulpen, dan lainnya. Nah, selain itu, kita juga bisa membandingkan benda yang kita ukur. Syaratnya, ukurannya harus menggunakan satuan tak baku yang sama ya. Nah, di sini ada layang-layang Udin dan layang-layang Beni. Jika dilihat dari gambarnya, lebih panjang layang siapa ya? Ya, jika dilihat dari gambarnya adalah layang-layang Udin yang lebih panjang. Sekarang kita pastikan dengan menghitung menggunakan jengkal. Nah, untuk gambar pertama ini terdiri dari berapa teman-teman? 30 jengkal. Kenapa 30? Karena di akhir ini masih ada hitungannya ya teman-teman, yang menggunakan gambar tangan ini. Untuk layang-layang yang merah atau layang-layang Beni, panjangnya adalah 20 jengkal. Nah, jika ditulis seperti ini teman-teman, panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal, panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal. Maka dari itu, layang-layang Udin lebih panjang dari layang-layang Beni. Nah, sekarang bantu Bu Laila ukur yuk. Di sini ada ikat pinggang. Panjang ikat pinggangnya ada berapa pensil ya? Teman-teman perhatikan gambar kotak pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis 8 pensil. Selanjutnya, panjang ikat pinggang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jengkal. Seperti itu ya. Selanjutnya, panjang penggaris kayu Bu Guru berapa jengkal dan berapa batang lidi ya? Ya, jika menggunakan jengkal kita hitung ada sebanyak 8 jengkal dan menggunakan lidi hanya ada 2 batang lidi. Di sini ya, ada 1 panjang dan 1 lagi. Nah, membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Hasil pengukuran dari beberapa benda bisa dibandingkan atau juga diurutkan teman-teman. Tapi ada syaratnya. Syaratnya menggunakan satuan tak baku yang sama. Seperti tadi, misalnya menggunakan batang korek api, maka benda yang satunya juga harus diukur menggunakan batang korek api. Nah, ini adalah contohnya. Pensil di sini Bu Laila ukur menggunakan klip kertas, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bagian kedua adalah krayon, terdiri dari 1, 2, 3. Maka lebih panjang pensil daripada krayon. Nah, di sini ada urutan tangga. Jadi, Bu Laila minta teman-teman susun kotak-kotak di sini. Mulailah dengan hasil yang terpendek. Yang terpendek adalah dimulai dari 1 jengkal, lalu 2 jengkal, selanjutnya 3 jengkal, selanjutnya 4 jengkal, 5 jengkal, dan 6 jengkal. Nah, sekarang kita tempel yuk di bagian ini.
Di sini kita mulai dari yang terpendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga Siti bisa mendapatkan bintang. Hore, aku berhasil meraih bintang. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman bantu Mei untuk mengukur panjang mejanya terdiri dari berapa jengkal ya. Ya, panjang meja Mei diukur menggunakan jengkal Mei terdiri dari 8 jengkal. Lalu bergantian dengan Dedi, masih dengan meja yang sama. Ternyata Dedi mengukur mejanya adalah sebanyak 7 jengkal. Jadi pengukurannya berbeda. Kenapa Bu Guru? Karena hasil pengukuran berbeda menggunakan lebar jengkal Mei dan jengkal Dedi berbeda. Seperti jengkal teman-teman pasti akan berbeda dengan jengkal ayah dan bunda karena ukuran tangannya yang lebih kecil. Selanjutnya adalah gambar gunting dan garpu. Gunting di sini terdiri dari 6 klip kertas dan garpu terdiri dari 7 klip kertas. Bisa dibandingkan ya. Garpu pasti lebih panjang dari gunting karena terdiri dari 7 klip kertas. Selanjutnya, gunting dan garpu diukur menggunakan klip kertas yang ukurannya sama, sehingga panjang gunting dan garpu dapat dibandingkan. Nah, jadi kesimpulannya gunting lebih pendek dari garpu dan garpu lebih panjang dari gunting. Syaratnya harus menggunakan satuan tak baku yang sama. Di sini klip kertas dan untuk garpu juga menggunakan klip kertas. Nah, sekarang kita ke muatan PPKN. Teman-teman masih ingat lambang sila Pancasila? Yang pertama adalah bintang. Yang kedua adalah rantai hebat. Dan yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Nah, kita akan membahas makna Pancasila sila kelima hari ini. Contohnya, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang kelima adalah 1. Bersikap adil dan selalu berbuat baik. Yang kedua adalah menghormati hak orang lain dengan bersikap tertib saat belajar di kelas. Dan yang ketiga, ikut serta kegiatan gotong royong sesuai dengan bunyinya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tadi gambar padi dan kapas sesuai dengan sila kelima. Sekarang kita artikan ya. Jadi kapas di sini melambangkan kelembutan dan kebaikan. Dan warna putihnya melambangkan kebenaran. Nah, teman-teman, padi dan kapas itu mencerminkan pangan, yaitu makanan, dan sandang, yaitu pakaian. Jadi, pangan itu di padi dan kapas adalah pakaian atau sandang. Nah, pangan dan sandang itu merupakan kebutuhan dasar manusia, teman-teman. Jadi, semua kebutuhannya harus tercukupi secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, lambang sila kelima digambarkan dengan padi dan kapas. Baiklah teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan latihan Bu Pena 1 di halaman 113. Seperti biasa, tugasnya dikumpulkan ke Bu Vera. Ya, terima kasih anak-anak 1 Mekah. Semoga dimudahkan belajarnya hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.